Hai teman-teman kreatif, ketemu lagi dengan Frina di sini di Belajar Bareng Pipiholic. Channelnya Pipiholic Art Workshop. Masih di DIY pernik-pernik wire ya teman-teman. Tapi kali ini bikin bros. Sudah bukan bikin gelang lagi ya. Nanti lagi kita bikin gelang. Sekarang kita bikin bros. Bahan-bahannya seperti yang saya tunjukkan ini ya. Ada batu agat ukuran 8. Kemudian kawat tembaga ukuran 1,0 mm dan kawat tembaga ukuran 0,3 mm. Plus tambahan kawat tembaga ukuran 0,4 untuk pengikat atau perangkainya. Di sini saya akan tunjukkan cara membuat bentuk daun sekaligus mengisi bagian daunnya. Tadi saya ukur 24 cm. Kemudian saya bagi 2. Kemudian saya jepret dan saya preskan ujungnya dan dibuat lekuk daunnya. Jadi seperti ini ya cara untuk membentuk daun versi saya. Tentu yang lain adalah cara yang lainnya. Setelah sekiranya cukup dibentuk ya, maksudnya dibuat batangnya, daunnya, dan bentuk ini emang udah harus fix ya. Jadi ketika dianyam nanti udah nggak berubah-berubah lagi. Nah kemudian kita start mulai menganyam dengan kawat tembaga berenamel ukuran 0,3 mm. Kita menganyam pakai anyaman silang hitungan 3 ya. Jadi jika ada yang masih belum paham dengan anyaman ini, bisa tengok di postingan saya sebelumnya mengenai anyaman silang, atau bisa dilihat di pojok kanan atas, saya akan sertakan linknya. Oke, kita sudah sampai ujung dari daun. Anyaman ini sebenarnya cukup tricky, jadi saat turunan dia akan membutuhkan effort yang lebih. Untuk mengetahuinya mungkin bisa dilihat di thread khusus anyaman silang ya.
atau cross weaving. Namun di sini anyaman sudah sampai ujung, sisanya kita lilitkan di seluruh bagian ujung agar kawat tidak brodol. Karena jika dibiarkan ujungnya tanpa dililit, biasanya bisa anyamannya bisa lepas. Oleh karena itu, matikan kawat dengan hati-hati. Selalu cek agar tidak ada tajam-tajam. Jadi kalau memotong ujung kawat, usahakan agar dicek, diraba-raba agar tidak ada rasa tajam sedikit pun. Oke, jadi daun tadi kita bikin 3 ya, dengan panjang yang sama, lebar yang sama, dan sisa kawat yang sama. Kemudian tiga-tiganya itu kita jajarkan sesuai dengan selera. Jika saya seperti yang saya tunjukkan pada video. Kemudian sisa kawat tiga-tiganya dipepetin, jadi disejajarin, kemudian dianyam. Saya pakai anyaman rapat seperti yang saya tunjukkan pada video ya. Semoga cukup jelas. Jika ingin mengetahui secara detail mengenai anyaman, mungkin ada sendiri, saya sudah ada postingannya khusus mengenai anyaman. Jadi pola anyaman ini itu 3-3-3. Jadi lilit di satu batang sebanyak 3 kali, kemudian naik ke atasnya 3 kali, naik lagi ke atasnya 3 kali sampai ke semua kawat, baru kemudian turun. Nah, turun 1 kali, kemudian lilit 3 kali lagi, turun 1 kali, lilit 3 kali. Seperti begitu itu seterusnya. Jadi nanti hasil anyaman yang ditunjukkan nampak seperti ada zigzag segitiga seperti itu. Oke, dicermati di video lagi ya. Kemudian lakukan anyaman 5-3, yaitu 5 di satu kawat dan 3 di kedua kawat secara bersamaan. Jadi di setiap pecahan-pecahan atau cabang-cabang ini dianyam dengan cara yang sama ya. Jadi 2, 2, 2, jadi ada 3 cabang baru. Oke, dicoba dulu. Setelah semua sudah selesai dianyam, dibentuk ya, ujung-ujungnya kita bikin loop sesuai selera ya, tapi kalau untuk saya seperti yang saya contohkan di dalam video.
melakukan perangkaian ya. Jadi saatnya kita merangkaikan beads atau bebatuan yang sudah kita siapkan pada bagian tengah ini. Jadi anyaman tadi memang sengaja saya bikin anyaman yang seperti ini karena tujuannya agar dapat kita jahitin. Jadi kan itu ada sela-sela di antara kawatnya. Itu nanti adalah tempat kita menjahitkan atau merangkaikan atau meletakkan bebatuan yang akan kita pasang di sana. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merangkai ini adalah, jadi saat kita merangkai, perhatikan kawat yang kita pakai untuk merangkai. Di sini saya gunakan ukuran 0,4. Dia agak tebal karena untuk menghindari patah saat merangkai ya, karena pinggiran lubang batu biasanya tajam. Nah, saat merangkai, usahakan kawat rangkaian ini tidak terlalu nampak dari depan. Jadi, kita usahakan dia berada di area samping dan atau kalau bisa tersembunyi. Kemudian, saat kita merangkaikan, tentu kita ada melilitkan beberapa kali ke beberapa arah ya. Nah, di situ usahakan jangan terlalu menumpuk. Karena jika kawat lilitan terlalu menumpuk, terlalu banyak, itu nanti kita akan kesulitan untuk meletakkan batu-batu yang berikutnya karena dia sudah ada tumpukan-tumpukan kawat itu tadi. Jadi lakukan pengikatan itu tidak perlu banyak-banyak, 1 atau 2 kali, namun dia bisa pas tarikannya. Jadi tarik dengan kekuatan yang pas karena ini adalah kawat tembaga. Jika terlalu kita kuat menariknya bisa patah, dan apabila kita tidak kuat menariknya dia juga akan goyang, dan goyang ini apabila ditarik-tarik sedikit aja dengan customer atau dengan orang lain, dia bisa rusak atau patah gitu kan. Jadi memang membutuhkan latihan ya, jadi untuk mengetahui kekuatan yang pas itu tadi. Kemudian selanjutnya tinggal disusun aja sesuai selera, sesuai keinginan kalian dalam merangkai ya, seperti yang saya contohkan di dalam video ini. Oke, selanjutnya kita menuju pada pemasangan peniti ya teman-teman. Pemasangan peniti ini kesulitannya mungkin hampir sama dengan perangkaian karena dia seperti menjahit juga. Jadi kita menjahitkan peniti ini ke dalam belakang rangkaian. Nah, jadi kesulitannya yaitu saat kita mencari celah untuk menjahitkan, saat kita menyisip-nyisipkan kawat itu tadi. Jadi dia cukup kuat tapi tidak terlalu gembul atau tidak terlalu banyak ikatan yang kita lakukan. Dan juga bagaimana cara kita untuk menjaga agar kawat kecil yang kita gunakan untuk mengikat atau menjahit si peniti ini tidak luka atau tidak patah. Karena pinggiran peniti dan lubang dari peniti itu pun sama tajamnya seperti pinggiran dari bebatuan tadi.
hasilnya seperti ini ya. Mungkin rangkainya saya akan sedikit perbaiki nanti karena ini terlalu menggembul. Dan kita tinggal memberikan volume pada daunnya. Jadi kita tinggal tekuk-tekuk aja pakai tangan ya. Jadi sedikit diberikan gelombang agar dia nampak lebih hidup. Kemudian kita sedikit finishing, kita haluskan aja bentuk-bentuknya sehingga bentuk penampakan dari keseluruhan bisa selaras. Dan kita sudah sampai di bagian akhir ya. Di sini saya berikan bonus cara membuat tali kalung. Jadi bros yang kita sudah buat tadi nantinya saya pengen jadikan multifungsi. Jadi selain untuk dipakai sebagai bros, dia juga bisa dipakai sebagai kalung. Di sini saya contohkan cara membuat tali kalung, membuat kokot dan ring, dan bagaimana cara menempelkan kokot dan ring tersebut pada tali.
Alhamdulillah sudah selesai teman-teman kreatif. Jadi ini adalah kalungnya dan cara pemasangannya adalah sebagai berikut. Cantik bukan? Nah, jangan lupa kalian jika suka dengan channel ini, klik tombol like, kemudian komen di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan tips, trik, dan tutorial kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di tutorial yang lainnya. Bye bye.